Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah tentang basis data dengan judul Intro to Relation Model dan Introduction to SQL. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Adiningsi dengan NIM S1S1200020. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu Chapter 2 Intro to Relation Model. Di sini ada sebuah contoh dari introduction relation, di mana di sini ada ID, name, department name, dan salary. Di mana ID, name, department name, dan salary ini adalah atribut untuk kolom, dan 6.500, 9.000, 4.000 ini termasuk dari baris atau row. Lanjut untuk outline. Struktur data outline-nya itu di sini ada struktur database, relation, kemudian skema database, yang ketiga kunci atau case, kemudian yang keempat itu diagram skema, kemudian relation atau bahasa query relasi, dan yang ke-6 itu adalah aljabar relasi. Kemudian masuk pada relation, skema, dan instance. Di sini tuh ada A1, A2, dan AN sebagai atribut. Kemudian R-nya itu sama dengan A1, A2, sampai AN-nya itu adalah skema relasi. Contohnya di sini ada instruktur ID, name, department name, dan salary. Sebuah relasi instance relasi R ini yang didefinisikan di atas skema R dilambangkan dengan R. Kemudian di sini itu untuk nilai saat ini suatu relasi ditentukan oleh tabel. Kemudian untuk elemennya itu sebuah elemen T, relasi R disebut tuple dan tuple, dan diwakili oleh sebuah baris dalam sebuah tabel. Untuk atribut. Atribut ini yang pertama adalah kumpulan nilai untuk atribut ini memanggil domain dari sebuah atribut. Kemudian nilai atribut biasanya bersifat atomik atau atom, artinya tak berpisah, indivisible atau tidak berpisah. Kemudian untuk ini nilainya itu khusus null adalah anggota setiap domain, diindikasikan dengan bahwa nilainya itu unknown atau tidak diketahui. Kemudian untuk nilai null menyebabkan komplikasi dalam definisi banyak operasi. Lanjut untuk relasi R dot. Di sini untuk urutan tuple itu tidak relevan. Artinya tidak relevan di sini, tuple itu dapat disimpan dalam urutan sewenang-wenangnya saja. Di sini contohnya adalah hubungan antara instruktur dengan unordered tuple itu. Di sini ada ID, name, department name, dan salary. Kemudian masuk pada skema database. Skema database ini adalah struktur logis dari sebuah database. Kemudian database instance ini adalah snapshot dari data dalam database pada saat tertentu. Contohnya di sini adalah skema
instruktur dari ID, department name, dan salary. Di sini ada ID, name, department name, dan salary. Kemudian masuk pada case atau kunci. Misalkan di sini K ini itu kurang dari atau sama dengan R, maka K ini adalah kunci super dari R ini. Jika nilai K-nya ini cukup untuk mendefinisikan tuple untuk tuple dari setiap kemungkinan relasi R. Contohnya itu di sini ID dan ID name are both adalah kunci super instrukturnya. Kemudian di sini ada super kunci K-nya itu adalah kunci kandidat jika K minimal. Contohnya di sini ID adalah kunci kandidat untuk instruktur. Lanjut, untuk salah satu kunci kandidat dipilih menjadi kunci utama, yaitu yang mana di sini itu adalah yang pertama adalah foreign key atau batasannya itu adalah di sini nilai dalam suatu relasi harus muncul di relasi lain. Yang pertama ini ada referensi relasi atau merujuk pada relasi, kemudian contohnya itu adalah di sini department name untuk instruktur foreign key dari instruktur referensi departemen. Masuk pada skema diagram sebuah universitas database. Dapat dilihat di sini untuk ada department name, di mana untuk department name-nya itu di sini ada ID, department name, kemudian course ID, untuk tabelnya itu second ID, semester, year. Kemudian di sini ada section, time slot, classroom, teachers atau guru, di sini ada instruktur, kemudian advisor dan student juga. Masuk untuk prosedur versus non prosedur atau dekrelasi. Di sini pure atau murni bahasanya itu adalah aljabar relasi atau relasi aljabar, kemudian kalkulus relasi tuple dan domain relasi kalkulus. Kemudian di sini itu ada tiga bahasa di atas ini itu merupakan daya komputasinya, powernya atau komputasinya. Kemudian di sini akan berkonsentrasi pada bab ini pada aljabar relasi tidak setara, artinya itu tidak setara mesin Turingnya, atau di sini terdiri dari 6 basis operasi atau operasi dasar. Lanjut untuk relasi aljabar. Di sini untuk bahasa prosedur yang terdiri dari sejumlah operasi yang mengambil satu atau dua relasi sebagai masukan dan menghasilkan relasi baru sebagai hasilnya. Di sini ada 6 operator dasar. Yang pertama select, project, union, set difference, Cartesian product, dan rename. Kemudian lanjut pada selection operasi. Pada selection operasi atau pemilihan operasi ini, tupel yang memenuhi predikat yang diberikan dinotasikan dengan ini Q, P, R. Kemudian untuk P disebut sebagai predikat, P disebut sebagai predikat seleksinya itu atau pemilihannya. Contohnya di sini adalah memilih tupel dari sebuah instruktur relasi di mana instrukturnya itu adalah basis department.
Masuk pada select operation count. Di sini untuk komparasi hasilnya itu di sini menggunakan sama dengan, lebih dari atau sama dengan, kemudian kurang dari atau sama dengan. Lanjut di sini untuk kombinasi predikatnya itu aljabar itu predikat. Di sini ada example-nya itu adalah sebuah physics atau fisika with salary 90. Dengan di sini tuh predikat pilihan dapat mencakup perbandingan antara dua atribut. Contohnya di sini ditemukan departemen yang namanya sama dengan nama gedungnya, yaitu department name sama dengan building department. Lanjut untuk project operasi atau operasi project. Di sini operasi unary itu yang mengembalikan relasi argumen dengan atribut tertentu yang ditinggalkan. Notasinya seperti ini. Kemudian di mana A1, A2 sampai AK itu adalah atribut dan R itu adalah relasi. Kemudian hasilnya didefinisikan sebagai relasi K, kolom yang diperoleh dengan menghapus kolom yang tidak terdaftar. Baris duplikat di sini itu untuk baris duplikat dihapus dari hasil karena relasi ditetapkan. Kemudian untuk project operasi example, di sini contohnya eliminasi sebuah departemen name dari instruktur. Lanjut untuk composition of relasi operation. Di sini hasil operasi relasi aljabar ini adalah relasi yang didapat dari operasi relasi aljabar dapat disusun bersama menjadi ekspresi relasi aljabar itu, di mana pertimbangan pertamanya itu temukan nama instruktur departemen name, yaitu departemen physics atau fisika. Lanjut di sini nama relasinya itu sebagai argumen project proyeksi yang memberikan ekspresi yang mengevaluasi relasi. Kemudian masuk pada Cartesian project operasi. Hasil dari operasi relasi itu adalah relasi operasi perkalian Cartesius, dilambangkan dengan X, yang memungkinkan kita untuk menggabungkan informasi dari dua relasi manapun. Kemudian contohnya di sini itu adalah produk Cartesian dari mengajar dan pengajar relasi ditulis dengan instruktur X mengajar. Kemudian di sini itu kita bisa membangun tupel hasil dari setiap pasangan tupel yang memungkinkan satu dari hubungan instruktur dan satu dari hubungan mengajar mengajarnya. Di sini kemudian di sini untuk karena ID strukturnya itu muncul di kedua relasi, kami di sini itu dibedakan menjadi antara atribut ini dengan melampirkan nama relasi dan nama atribut awalnya yang berasal dari atribut itu. Di sini ada instruktur ID dan teachers ID. Masuk pada instruktur dari teachers table tadi itu, dimana di sini adalah perbedaannya itu adalah instruktur ID, kemudian di sini ada teachers ID, kemudian course ID dan second ID. Dapat dilihat seperti pada gambar ini. Lanjut untuk penggabungan operasi. Cartesian product itu tadi kita sudah
seperti yang sudah dijabarkan tadi, instruktur untuk teachers itu dimana dia itu mengasosiasikan setiap tupel instruktur dengan setiap tupel pengajarnya. Kemudian sebagian besar baris yang dihasilkan memiliki informasi tentang instruktur yang tidak mengajar mata pelajaran tertentu. Kemudian untuk mendapatkan hanya tupel dari instruktur itu, maka di sini itu berkaitan dengan instruktur dan kursus yang mereka ajarkan. Lanjut lagi di sini itu untuk mendapatkan tupel instruktur X berkaitan dengan instruktur khusus yang mereka, untuk menggabungkannya itu memungkinkan untuk operasi pemilihan dan operasi produk Cartesius ke dalam satu operasi. Seperti pada gambar ini, untuk join operasinya itu, di mana di sini instruktur ID dan teachers ID itu sama dengan instruktur ID dan teachers ID. Ini dijoinkan menjadi sama ya. Lanjut untuk join operasi atau count. Operasi gabungan ini memungkinkan kita untuk menggabungkan operasi pemilihan tadi dan operasi produk Cartesius ke dalam operasi. Di sini tuh pertimbangan hubungannya itu adalah R dan S. Kemudian kita misalkan di sini itu untuk theta menjadi predikat pada atribut dalam skema R union. Untuk digabungkan, operasi yang digabungkan yaitu R hingga theta S didefinisikan sebagai berikut. Kemudian menjadi seperti instruktur ID dan teachers ID, dan bisa secara ekuivalen ditulis sebagai instruktur seperti ini. Oke, lanjut untuk union operation. Union operation ini di sini itu ada operasi serikat yang memungkinkan kita untuk menggabungkan dua hubungan, di mana notasinya itu R iris S. Kemudian lanjut untuk contohnya itu di sini menemukan sebuah mata kuliah yang diajarkan di semester musim gugur atau di semester musim semi 2018 atau di keduanya. Masuk pada union operation. Di sini tuh untuk result of-nya itu course ID untuk section, kemudian course ID juga. Di sini semester sama dengan fall year 2017, kemudian di sini semester spring year 2018 section. Ini untuk course ID-nya. Kemudian masuk pada set intersection operasi, di mana di sini itu untuk operasi set interaction ini berarti memungkinkan kita untuk menemukan tupel yang berada di kedua relasi input, dinotasikan dengan E iris S juga. Asumsinya di sini menganggap bahwa R dan S ini itu memiliki arti yang sama begitu. Kemudian atribut dan R dan S ini saling kompatibel. Contohnya di sini itu adalah menemukan sebuah mata kuliah yang diajarkan semester musim gugur 2017 dan mata kuliah yang diajarkan di semester 2018. Masuk pada set difference operasi, di mana di sini itu untuk operasinya itu memungkinkan kita menemukan tupel yang berada dalam satu relasi tetapi tidak lain. Kemudian notasinya itu adalah R kurang S, di mana di sini perbedaan himpunan harus diambil antara relasi yang kompatibel. R dan S harus memiliki arti yang sama, kemudian atribut domain R dan S-nya ini harus kompatibel. Lanjut untuk DS segment operasi. Untuk DS segment operasi ini dia operasi penugasannya itu di sini itu menuliskan ekspresi relasi aljabar dengan menggunakan bagian-bagian kevariabelan relasi sementara. Kemudian untuk operasinya itu dilambangkan dengan ini denoted dan berfungsi seperti penugasan dalam bahasa pemrograman. Contohnya ini seperti pieces, kemudian musik dan pieces lagi dengan
operasi penugasan ini, maka query dapat ditulis sebagai program sekuensial yang terdiri dari serangkaian tugas diikuti dengan ekspresi yang nilainya ditampil sebagai hasil query. Untuk masuk ke the rename operation. Di sini untuk hasil ekspresi relation aljabar itu tidak memiliki nama yang bisa kita gunakan untuk merujuknya, di mana operasi ganti namanya itu key-nya ini disediakan untuk tujuan itu. Diekspresikan dengan pxe, kemudian untuk mengembalikan atau return-nya itu hasil ekspresi e dengan nama x. Bentukannya itu adalah ini, seperti ini. Oke, lanjut. Masuk ke equivalent query. Di sini tuh ada lebih dari satu untuk menuliskan query dalam aljabar relasi. Contohnya di sini itu adalah menemukan informasi kursus yang diajarkan oleh instruksi di Departemen Fisika dengan gaji lebih dari 90. Pertanyaannya di sini itu adalah untuk mencari departemen name pada fisis atau fisika dengan gaji 90. Kemudian pertanyaan yang kedua, untuk departemen name fisika gajinya itu lebih dari 90. Kedua query ini tersebut tidak identik. Mereka bagaimanapun setara, mereka memberikan hasil yang sama pada database manapun. Oke, mungkin itu saja materi pertama yang saya jelaskan. Kita lanjut untuk materi yang kedua, di mana materi yang keduanya itu berjudul Introduction to SQL. Di mana Introduction to SQL ini, di sini tuh kita akan membuat sebuah database SQL. Tetapi di sini untuk membuat sebuah database SQL di sini kita harus membutuhkan sebuah aplikasi. Di sini untuk aplikasinya saya menggunakan aplikasi SAM. Pertama itu kita jalankan dulu aplikasinya dengan men-start, kemudian masuk ke filenya itu. Di sini kita akan membuat sebuah database, di mana databasenya ini seperti yang kita lihat, seperti yang sudah kita jelaskan pertama juga tadi. Di sini tuh kita akan membuat sebuah database, di mana sebelum kita membuat database itu kita harus mengetahui dulu domain-domain pada SQL itu. Di sini ada char, kemudian varchar, integer, kemudian smiley, kemudian numeric, real double precision, kemudian float. Kemudian lanjut untuk di sini tuh membuat sebuah tabel. Berarti di sini kita akan meng-create tabel student, kemudian create tabel text. Kita langsung coba lihat saja, praktekkan saja di sini. Langsung kita coba saja. cd mysql, kemudian cd bin, cd kemudian cd mysql new root. Oke, kita akan melihat dulu untuk sebuah database-nya itu. Tulis databases. Di sini sudah ada database yaitu akademik, kemudian informasi skema, MySQL, perform skema, dan pay admin dan text. Kita langsung masuk saja ke tabel atau database akademiknya itu, di mana kita use akademik. Oke, kita sudah masuk ke use akademik, berarti di sini tuh kita sudah berada dalam tabel akademik. Kita langsung lihat saja. Di sini itu sudah ada tabel yang sebelumnya saya buat, yaitu show
data sortable. Tables. Oke, di sini tuh saya sudah membuat tabel untuk departemen, kemudian instruktur dan student. Kita langsung saja kita lihat untuk tabel departemennya itu berarti di sini dia itu berisi tentang ini. Di sini sudah ada tabel departemen yang sudah saya buat sebelumnya, di mana di sini ada column file, kemudian type, null, key, dan default extra, di mana di sini sudah berisi untuk departemennya itu adalah department name, kemudian building, dan budget. Sedangkan untuk desk instrukturnya itu, coba kita lihat juga. Ya, di sini juga sudah ada untuk instrukturnya, yaitu ID, name, department name, dan salary. Kemudian untuk studentnya itu berarti desk student. Oke, di sini juga untuk desk studentnya itu sudah ada. Kemudian lanjut, kita akan melihat di sini itu menyeleksi from dari departemen ini, berarti select di sini itu sudah ada untuk select dari departemennya itu ada di sini untuk departemen name atau name-nya itu adalah ilmu komputer, kemudian teknologi teknik elektro, kemudian teknik informatika. Dan di sini ada FMIPA, F-teknik dengan budget masing-masing. Lanjut, untuk kita melihat select dari namanya itu. Instructor. Form select from Oke, di sini tuh untuk select instrukturnya itu di sini sudah ada name juga dan ID-nya, di mana di sini name-nya itu sudah ada, kemudian ID, department name, dan salary-nya. Kita akan mencoba hanya menampilkan namanya saja, berarti di sini kita hanya memilih select name from instructor. Di sini tuh sudah ada untuk name-nya itu, di sini ada Sri Adiningsi, Ika Febrianti, Fadila, dan Raya. Oke, ini tuh untuk salah satu contoh database yang akan kita buat sekarang. Dengan mengandalkan kita akan melihat dari materi ini bagaimana cara membuat sebuah database ini sehingga menjadi seperti ini. Itulah materi yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.